warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membawa materi tentang penilaian eksternal. Saya sendiri Maya Dwi Kurniawati bersama dua rekan saya, yakni Anang Bangkit Widi Utomo dan juga Edi Suwarno. Nah, pada pokok bahasan di sini ada 12 poin yang akan kita bahas. Langsung saja pada poin pertama, yakni hakikat audit eksternal. Nah, tujuan audit eksternal adalah menjelaskan peluang utama dan ancaman yang dihadapi organisasi, sehingga manajer dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Nah, tekanan eksternal sendiri mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, strategi segmentasi pasar, jenis layanan yang ditawarkan, dan pilihan bisnis untuk memperoleh dan menjual. Secara langsung, tekanan eksternal mempengaruhi pemasok maupun distributor. Nah, untuk melakukan audit eksternal sendiri, perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan intelijen kompetitif atau data dan informasi pesaing, dan informasi tentang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan juga teknologi. Nah, pada poin kedua ada pandangan organisasi industri. Pandangan organisasi industri menegaskan bahwa faktor eksternal atau industri lebih penting daripada faktor internal untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri seperti skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat daya saing daripada sumber daya internal seperti kemampuan struktur dan operasi. Nah, pada poin ketiga ada kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi sendiri memiliki dampak langsung terhadap potensi daya tarik dari berbagai strategi. Variabel ekonomi yang sangat berpengaruh dalam perencanaan adalah gross domestic product atau produk domestik bruto, tren nilai mata uang dolar, dan tingkat pengangguran. Sebagai contoh, pada industri farmasi, pariwisata, atau yang lainnya, ketika mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika dolar jatuh terhadap yen dan euro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Pertama-tama itu, perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan memiliki dampak yang besar pada hampir semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, pencari laba, dan nirlaba dalam semua industri sedang terhuyung dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan variabel sosial. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah luar negeri merupakan major regulator. Dari regulator pensubsidi, pemberi kerja, dan pelanggan bagi suatu organisasi. Baik, oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat berperan sebagai peluang utama atau ancaman baik bagi organisasi kecil maupun organisasi besar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, ramalan atau prediksi tentang politik dapat menjadi bagian yang penting dalam audit eksternal. Jadi, variabel utama sosial, budaya, demografi, dan lingkungan antara lain tingkat kesuburan reproduksi, jumlah kelompok, minat khusus, jumlah pernikahan, jumlah perceraian, jumlah kelahiran, jumlah kematian, tingkat imigrasi dan emigrasi, program jaminan sosial, tingkat harapan hidup, pendapatan per kapita. Baik, oleh karena itu, di hadapan resesi global yang mendalam, banyak negara melakukan usaha untuk melindungi industri mereka masing-masing. Sebagai contoh, Uni Eropa telah memperketat peraturan dagang dan melanjutkan subsidi untuk berbagai macam industri. Sedangkan mereka membatasi impor tertentu dari negara lain. Baik, selanjutnya ada kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap potensi daya tarik dari berbagai strategi. Variabel ekonomi yang sangat
berpengaruh dalam perencanaan adalah gross domestic product atau produk domestik bruto, tren nilai mata uang dolar dan tingkat pengangguran. Di sini pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah luar negeri merupakan major regulator, deregulator, pensubsidi, pemberi kerja organisasi. Uni Eropa baru-baru ini membatasi impor daging ayam dan sapi dari Amerika, India. Peningkatan tarif impor masuk untuk pajak impor. Banyak pemerintah yang mengambil alih banyak perusahaan sebagai akibat dari resesi global yang melupakan perusahaan-perusahaan yang dianggap vital bagi stabilitas keuangan nasional. Dan pemerintah daerah atau negara bagian, pemerintah pusat dan peraturan dan kelompok kepentingan tertentu dapat memberikan dampak yang signifikan dalam strategi-strategi bisnis dari organisasi kecil maupun organisasi besar, baik dari pencari laba atau nirlaba. Banyak perusahaan merugikan strategi sebelumnya karena tindakan pemerintah. Dan di sini di slide selanjutnya ada kekuatan teknologi. Di kekuatan teknologi ini banyak perubahan teknologi secara revolusioner dan penemuan memiliki pengaruh dramatis dalam sebuah organisasi. Internet telah merubah sifat yang sangat mendasar dari peluang dan ancaman dengan merubah siklus dari suatu produk, meningkatkan kecepatan distribusi, menciptakan barang dan jasa baru, menghapus batasan dari tradisional geographic market dan perubahan dari historical trade-off antara standarisasi produk dan fleksibilitas. Dan untuk itu, CEO dan CTO bekerja bersama untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi strategi-strategi bisnis tersedia setiap saat dibutuhkan. Keduanya bertanggung jawab untuk mengembang pengelolaan dan pembaruan database perusahaan. Dan di slide selanjutnya ada kekuatan kompetitif. Di kekuatan kompetitif ini, persaingan dalam bisnis dapat digambarkan sebagai persaingan yang keras, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari para pesaing. Hal yang penting dalam keberhasilan merumuskan strategi bisnis, mengidentifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi-divisi yang bersaing dalam industri yang berbeda-beda. Pesaing dalam bisnis dapat digambarkan sebagai pesaing yang keras. Dan ini ada 7 karakteristik yang menggambarkan perusahaan yang kompetitif. Yang pertama ada market share atau pangsa pasar. Yang kedua ada pemahaman tentang bisnis yang dijalani. Yang ketiga ada ketika terjadi ketidakberesan, maka perbaiki jalan lebih baik. Bukan hanya dari produknya saja, tetapi perusahaan secara keseluruhan jika dibutuhkan. Yang keempat ada berinovasi. Yang kelima itu ada akuisisi. Akuisisi di sini yaitu hal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, terutama adanya tambahan faktor teknologi atau yang terkait dengan pangsa pasar. Yang keenam ada people make a difference. Setiap orang membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yang ketujuh ada kualitas adalah harga mati dan tidak ada ancaman yang lebih besar daripada kegagalan untuk menjadi cost kompetitif dalam global basis. Dan di slide selanjutnya itu ada analisis kompetitif. Analisis kompetitif ini pendekatannya digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Pesaing antar perusahaan sejenis sangatlah tajam. Pesaing baru dapat masuk ke industri dengan relatif mudah. Serta pemasok dan pelanggan dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka. Menurut Porter, sifat dari kekompetitifan dalam sebuah industri dapat dilihat dari 5 komposisi kekuatan atau pengaruh. Yang pertama yaitu persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenisnya. Yang kedua ada potensi masuknya pesaing baru. Yang ketiga ada potensi perkembangan barang substitusi. Yang keempat ada kekuatan penawaran dari penyediaan barang.
Dan yang terakhir, yang kelima, ada kekuatan permintaan dari konsumen. Baik, untuk di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Edi atas penjelasannya. Di sini saya Anang Bangkit Irutomo akan menjelaskan tentang sumber-sumber informasi eksternal. Sumber-sumber informasi eksternal ada dua, yaitu sumber yang tidak dapat dipublikasikan dan sumber yang dipublikasikan. Yang sumber yang tidak dapat dipublikasikan yaitu survei pelanggan, penelitian dasar, pembicaraan pada rapat tenaga ahli atau pemegang saham, program televisi, wawancara, dan pembicaraan dengan stakeholder. Sedangkan sumber yang dipublikasikan yaitu majalah, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, ringkasan, buku, dan surat kabar. Selanjutnya, alat dan teknik forecasting. Forecast adalah anggapan terdidik tentang kecenderungan dan kejadian di masa yang akan datang. Teknik forecasting dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Teknik kuantitatif lebih tepat digunakan ketika data historikalnya tersedia dan ada hubungan di antara variabel kunci diperkirakan sama di masa mendatang. Analisis industri, matriks evaluasi faktor eksternal. Matriks EV dapat dikembangkan dengan 5 langkah, yaitu yang pertama, mendaftar kunci faktor eksternal. Yang kedua, menentukan bobot tiap-tiap faktor dengan jangkauan dari angka 0 tidak penting sampai 1 sangat penting. Yang ketiga, menentukan urutan antara 1 sampai 4 dari tiap-tiap faktor eksternal utama untuk mengindikasikan seberapa efektifnya strategi yang diterapkan dari perusahaan untuk menanggapi faktor-faktor tersebut. Yang keempat, mengalihkan bobot tiap-tiap faktor untuk mendapatkan nilai bobot. Yang kelima, jumlahkan nilai bobot dari tiap variabel untuk mendapatkan total nilai bobot dari organisasi. Yang terakhir ada matriks profil kompetitif. Matriks profil kompetitif mengidentifikasikan pesaing utama perusahaan serta kekuatan dengan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan. Contoh, bobot dan total nilai tertimbang untuk CPM dan EVE memiliki arti yang sama, tapi faktor penentu keberhasilan atau critical success factor dalam CPM mencakup isu eksternal dan internal. Dengan demikian, peringkat mengacup ada kekuatan dan kelemahan, di mana 4 kekuatan utama, 3 kekuatan minor, 2 kelemahan minor, dan 1 kelemahan utama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.